历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, setelah mendapat tempat yang cocok untuk ditinggali di asrama 36, Qinyang pun pergi bersama Ye Ziqing. Meninggalkan keempat lainnya. Saudara Qinhai, apakah bos kita mungkin menyukai hal-hal yang menantang di tempat semacam ini? Zhang Xiaoshuai menggoda. Mungkin tidak. Qinhai juga sedikit memerah. Lu Xuan berdeham dan berkata, Nona Ye Ziqing sangat cantik, dia termasuk dalam jajaran wanita tercantik di Kekaisaran Beiming. Kakak Qin penuh semangat, wajar jika dia tak bisa menahan diri. Kalian ini terlalu mesum. Sun Yu merasa tak habis pikir. Saat ini, Qinyang dan Ye Ziqing berjalan berdampingan. Dalam 2 atau 3 bulan terakhir, Qinyang telah mencapai tingkat 9 dari alam laut roh, dan tubuhnya semakin tinggi. Sekarang, dia bahkan lebih tinggi dari Ye Ziqing. Dengan sikap santai, tangan disilangkan di belakang, ditambah sedikit keanggunan dalam gerakannya, wajah yang masih agak kekanak-kanakan namun memiliki tatapan dalam, benar-benar memberi kesan yang berbeda dan misterius. Hari ini, Ye Ziqing mengenakan gaun panjang sederhana dan elegan. Rambut panjangnya tergerai di belakang kepala, tertiup oleh angin sepoi-sepoi. Kulit pipinya lembut dan halus, meskipun baru berusia 16 atau 17 tahun, tubuhnya sudah berkembang dengan baik. Di bawah leher jenjangnya, tulang selangkanya tampak sedikit terbuka di antara kerahnya. Pinggangnya ramping, lekuk tubuhnya mempesona, dan kain tipis di bawah rok putihnya sedikit memperlihatkan kakinya yang panjang dan sempurna. Saat ini, Ye Ziqing merasa gelisah. Kenapa Qinyang memanggilnya sendirian? Apakah mungkin Qinyang merasa waktunya sudah tepat dan ingin mengambil langkah lebih jauh? Meskipun mereka sebaya, dia tetaplah pelayan Qinyang secara resmi, dan dia harus melakukan apapun yang diperintahkan Qinyang. Itu memang benar. Tapi, apakah ini tidak terlalu cepat? Untuk pertama kalinya, Ye Ziqing yang biasanya dingin dan angkuh, merasakan hatinya berdebar kencang, dan pipinya pun merona, menunjukkan pesona yang jarang terlihat. Kamu gelisah? Sebuah suara terdengar di telinganya. Ah, tidak. Ye Ziqing menggeleng cepat dan buru-buru menjawab. Oh, kalau begitu bagus. Saat itu, Qinyang menyatukan tangannya dan tersenyum samar. Apa kamu sudah siap? Apa? Ye Ziqing merasa wajahnya semakin panas, dan dia berbisik, bukankah ini terlalu mendadak dan terburu-buru? Tidak juga. Qinyang menggeleng dan berkata, malam ini kita hanya mencoba. Jika berhasil, kita akan merasakan semangat yang membara. Rasanya pasti akan tak terlupakan seumur hidup. Tapi manfaat yang didapatkan pasti sangat besar. Ye Ziqing semakin merah. Dia tidak menyangka Qinyang, yang biasanya stabil dan tenang, ternyata sangat bersemangat dalam urusan ini. Baiklah, aku mulai. Saat itu, Qinyang meregangkan badannya dan tersenyum samar. Kamu. Ye Ziqing ingin mengatakan sesuatu, tapi dia sadar bahwa jika Qinyang menginginkannya, cepat atau lambat dia tidak akan bisa menolak. Akhirnya, dia hanya diam. Dia menutup matanya perlahan, dan entah kenapa, ada perasaan harapan dalam hatinya. Tunggu, harapan? Ye Ziqing tersentak. Ayo! Suara Qinyang tiba-tiba terdengar. Apa? Ye Ziqing terkejut dan marah, tak menyangka Qinyang malah menyuruhnya untuk mengambil inisiatif dalam hal semacam ini. Tapi saat dia membuka matanya dan melihat, Qinyang sudah berjalan puluhan meter ke arah kaki gunung di depan. Saat ini, dia menoleh dan menyuruhnya. Bagaimana orang itu bisa berlari sejauh itu? Qinyang segera menyuruh, jangan hanya berdiri di sana. Sekarang malam hari, kemungkinan besar, dia sedang dalam keadaan paling tenang, kita mungkin bisa menangkapnya langsung. Dia? Qinyang tidak memanggilnya ke sini untuk berdua-duaan, tapi karena dia punya rencana lain. Begitu menyadari hal itu, wajah Ye Ziqing langsung merah sampai ke leher. Dasar orang ini. Setelah menginjakkan kaki dengan kesal, Ye Ziqing akhirnya melangkah maju. Kini, mereka berdua berdiri berdampingan di kaki gunung di depan mereka.
Kinyang menoleh padanya dan bertanya, kamu tidak apa-apa? Tempat ini agak berbahaya, tapi tidak terlalu. Aku rasa aku bisa mengatasinya. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa kembali dulu. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Ziking masih tidak mengerti. Tempat ini dulunya bagian paling ramai di Akademi Dewa. Kebakaran menghancurkan semuanya, tapi rasanya ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang telah tumbuh selama puluhan ribu tahun dan menjadi tidak terkendali. Kali ini, aku akan menaklukkannya sepenuhnya, kata Kinyang dengan serius. Jika ada kesempatan, kita bisa langsung menaklukkannya. Ada juga keunikan di tempat ini. Aku pikir, tempat ini tidak benar-benar menghilang, tetapi hanya tertutupi oleh sesuatu. Kinyang berbicara panjang lebar, tetapi Ye Ziking masih tidak mengerti. Sesuatu? Apa maksudnya? Namun saat ini, Kinyang mulai melangkah menaiki gunung sedikit demi sedikit. Tempat ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat mereka tinggal. Berdiri di lereng gunung, mereka bisa melihat seluruh area 36, di mana bangunan-bangunan menjulang tinggi dengan area yang sangat luas. Area 36, yang dulunya dihuni oleh hampir 10.000 murid, pernah menjadi tempat yang makmur. Namun kini, tak seorang pun berani menginjakkan kaki di sana, sungguh menyedihkan. Kinyang tidak punya waktu untuk meratapi semua itu. Dia terus mendaki gunung, langkah demi langkah. Kedua sosok mereka tampak kecil di bawah bayangan gunung yang menjulang setinggi ratusan meter. Namun, semakin lama Ye Ziking mendaki, semakin terkejut dirinya. Secara logika, saat malam tiba, sisi gunung yang tidak terkena sinar matahari seharusnya semakin tinggi mereka mendaki akan terasa semakin dingin. Tapi kini, semakin mereka naik, semakin panas suhu yang mereka rasakan. Seiring dengan meningkatnya suhu, keringat mulai membasahi tubuh Ye Ziking. Di sini. Setelah naik turun lereng gunung beberapa kali, akhirnya Kinyang berhenti sekitar 100 meter sebelum puncak dan menghela napas. Apa sebenarnya yang ada di sini? Ye Ziking masih tidak memahami alasan Kinyang bersikeras membawanya ke tempat ini. Sumber api, kata Kinyang dengan tenang. Sumber api? Dulu, kebakaran besar terjadi di Akademi Dewa, membakar area 36 hingga menjadi abu dan menewaskan ribuan murid. Api yang menyebar terlalu cepat membuat para tetua Akademi tidak dapat mengendalikannya. Namun, meskipun telah berlalu ribuan tahun, tidak ada yang tahu penyebab sebenarnya dari kebakaran itu. Kamu tidak percaya? Bukan tidak percaya, hanya saja sulit dipercaya. Kinyang melanjutkan, menurut dugaanku, kebakaran yang terjadi hampir 1000 tahun lalu begitu mendadak dan dahsyat, hingga para petinggi Akademi tidak bisa menghentikannya dengan tepat waktu. Akibatnya, ribuan murid kehilangan nyawa. Dan setelah kebakaran itu, semua buktinya lenyap, tidak bisa dilacak lagi bukan? Benar. Ye Ziking mengangguk. Ini memang fakta yang terjadi saat itu. Selain itu, setelah kebakaran, tanah di area 36 tetap panas selama beberapa tahun, hingga tak seorang pun bisa tinggal di sana kan? Begitu mendengar ini, Ye Ziking menatap Kinyang dengan kaget. Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Akademi telah menyelidiki masalah ini selama bertahun-tahun, tetapi hasilnya nihil. Saat ini, Kinyang melangkah maju dan tersenyum, rahasianya ada di sini. Dia melangkah lebih jauh, mengangkat tangannya, dan mengayunkannya ke depan dengan kekuatan besar. Boom! Suara gemuruh terdengar, dan gunung di depan mereka tiba-tiba retak. Di tengah lereng gunung, sebuah gua muncul dari dalam tanah. Gua itu berliku-liku, tampaknya bukan buatan manusia, tetapi terbentuk secara alami. Tanpa ragu, Kinyang melangkah masuk ke dalam gua. Mereka berjalan semakin dalam. Setelah menempuh ratusan meter, Ye Ziking mulai kesulitan bernapas. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat hawa panas yang menyelimuti. Hati-hati! Kinyang memperingatkan dengan suara serius. Ye Ziking belum pernah melihat Kinyang sewaspada ini. Ia meraih cambuk bersisik hijaunya, siap menggunakannya kapan saja. Wos! Tiba-tiba, ketika mereka berbelok di lorong gua, hawa panas menyapu wajah mereka dengan ganas. Panas yang menyengat membuat wajah Ye Ziking memerah. Dia buru-buru menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara itu, di antara alis Kinyang, kilatan keterkejutan muncul. Mereka berdua akhirnya berhenti dan menatap ke depan.
Di depan mereka ada sebuah kolam. Namun, kolam itu bukan berisi air, melainkan magma yang membara. Caplash. Begitu mereka muncul, suara percikan terdengar dari magma, dan tiba-tiba sesosok raksasa menyeruak keluar. Namun, yang muncul bukanlah makhluk nyata, melainkan sesosok naga yang terbentuk dari magma yang mengalir. Sosok itu setinggi puluhan meter, dan matanya menatap lurus ke arah Qinyang dan Ye Ziking. Aku tak menyangka setelah puluhan ribu tahun berlalu, kamu akhirnya tumbuh menjadi entitas yang memiliki kesadaran. Sekarang, kamu sudah bisa disebut sebagai api bumi yang memiliki kebijaksanaan. Mendengar ini, tubuh Ye Ziking gemetar. Api bumi. Di dunia ini, bagi para alkemis dan ahli senjata, api adalah elemen terpenting yang membuat mereka rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkannya. Api diklasifikasikan ke dalam berbagai tingkatan, dari api kayu yang paling lemah, api binatang yang berasal dari roh binatang, hingga api bumi. Di atas api bumi, ada api langit, dan yang lebih tinggi lagi adalah api ilahi yang hanya ada dalam legenda. Dikatakan bahwa api ilahi dapat membakar seluruh dunia, melelehkan langit dan bumi, membalikkan matahari dan bulan, serta menghancurkan semua makhluk hidup. Karena itulah, api ilahi hanya dianggap sebagai mitos. Namun, bahkan api langit saja sudah sangat langka dan sulit ditemukan. Dulu, demi menyelamatkan ibunya, Gu Yuehan, Ye Ziking bersedia menjadi pelayan Qinyang hanya untuk mendapatkan roh api langit. Itu membuktikan betapa berharganya api langit. Apalagi api bumi. Meski tidak sekuat api langit atau api ilahi, jika berita tentang api bumi tersebar di Kekaisaran Beiming, seluruh pejuang akan berebut untuk mendapatkannya. Api bumi memiliki kesadaran, meskipun tidak sekuat api langit atau api ilahi. Ia dapat menyerap api alam secara perlahan untuk tumbuh dan berusaha berubah menjadi api langit. Namun, sebelum sempat berevolusi, api bumi seringkali ditemukan dan ditaklukkan oleh para pejuang. Meskipun begitu, kekuatannya jauh lebih tinggi dibandingkan api binatang. Bagi para alkemis dan ahli senjata, api bumi adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Kini, di depan mereka, sesosok api bumi telah terbentuk. Bagaimana mungkin Ye Ziking tidak terkejut? Dulu, aku pernah memiliki pemikiran untuk memberikan roh api langit sedikit kesadaran, hingga akhirnya tumbuh menjadi api bumi sepertimu. Qinyang menatap naga magma itu dan berkata, sayangnya, kamu terlalu terburu-buru. Bukannya berlatih dengan benar, kamu malah menelan jiwa-jiwa untuk meningkatkan kekuatanmu. Siapa yang mengajarkanmu ini? Nada bicara Qinyang tiba-tiba menjadi dingin. Seluruh gua terasa membeku oleh auranya. Mata naga magma itu menunjukkan keraguan sejenak sebelum akhirnya bersuara, siapa kamu sebenarnya? Ia bisa berbicara. Ye Ziking terperanjat. Bagaimana mungkin api bumi bisa berbicara? Saat ini, Qinyang tidak menjelaskan keraguan Ye Ziking, dan secara alami, mustahil baginya untuk begitu dianggap hebat. Namun, api bumi di hadapannya adalah roh api langit yang lahir dari api langit, Jinyan Yuhuo, ditambah dengan seberkas kesadaran yang menyatu ketika ia masih menjadi Kaisar Jiuyo. Ia telah berada di sini selama puluhan ribu tahun dan akhirnya tumbuh menjadi api bumi. Begitulah. Sebenarnya, Qinyang sendiri tidak menyangka bahwa seberkas kesadarannya, setelah puluhan ribu tahun terakumulasi, benar-benar membuat roh api langit bertahan hidup dan tumbuh menjadi seperti sekarang. Itu tidak penting siapa aku. Qinyang meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih ingat, lapis lazuli? Apakah kamu masih ingat Kaisar Mingyuan? Apakah kamu masih ingat Kaisar Jiuyo? Qinyang bertanya satu persatu, dan tubuh naga magma itu bergetar saat ingatan unik tampaknya muncul dalam pikirannya. Roar. Namun tiba-tiba, naga magma itu meraung dan menatap Qinyang dengan penuh aura membunuh. Tampaknya kamu masih ingat, tapi kamu pikir kamu telah menghabiskan puluhan ribu tahun kerja keras demi mencapai keadaanmu saat ini, tapi kamu lupa bahwa jika bukan karena Kaisar Jiuyo yang memberimu seberkas kesadarannya, kamu akan lenyap dalam sejarah yang luas dan berubah menjadi debu sejak lama. Sebagai roh api langit, apakah kamu pikir kamu bisa tumbuh menjadi api bumi dan memiliki kualifikasi untuk berevolusi menjadi api langit? Nada suara Qinyang tiba-tiba menjadi serius. Begitu kata-kata ini keluar, mata naga magma itu tiba-tiba menyempit.
Ye Ziking di sampingnya merasa ngeri. Sebuah kesadaran dari Kaisar Jiuyo bisa menyebabkan roh api langit mengalami perubahan yang begitu aneh dan tumbuh menjadi api bumi. Dalam kesan Ye Ziking, Kaisar Jiuyo adalah seorang kaisar yang mengerikan, begitu menakutkan hingga membuat orang gemetar, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ia memiliki kekuatan yang begitu besar yang menembus langit dan bumi. Tampaknya kamu masih berpikir bahwa tindakanmu adalah yang paling benar. Qinyang menggelengkan kepalanya dan berkata, seberkas kebaikan telah menjadikanmu sosok yang penuh delusi, membantai ribuan murid demi menyelesaikan transformasimu sendiri. Hari ini, apakah kamu akan patuh padaku, atau ingin aku bertindak? Begitu kata-kata ini keluar, Ye Ziking segera menggenggam erat cambuk sisik hijau di telapak tangannya. Naga magma di depannya tampak luar biasa, tetapi jika benar-benar bertarung, dua orang dengan tingkat laut spiritual tampaknya tidak cukup kuat. Roar. Tiba-tiba, naga magma itu langsung menerjang ke arah mereka. Meraung, Kaisar Jiuyo, kamu telah mati selama puluhan ribu tahun. Bocah, siapa kamu dan apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bum bum bum. Dalam sekejap, api membubung tinggi, dan pancaran api melesat ke arah mereka berdua. Ye Ziking tampak ketakutan, gelombang panas menyapu tubuhnya. Dia sama sekali tidak bisa menahan kekuatan semacam ini. Aku ingin menyelamatkan nyawamu, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Qinyang mendengus dan melambaikan telapak tangannya. Kelap lala. Sekejap, tanah di bawah kaki mereka berdua memunculkan tirai air. Tirai air muncul di sekitar kolam. Air dingin mengalir keluar dengan hawa menggigit, seperti tirai yang sepenuhnya mengelilingi sosok naga magma. Melihat pemandangan ini, Ye Ziking terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, ekspresi Qinyang menjadi serius, menatap ke depan. Jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan mati hari ini. Dengan lambaian tangannya, aura membunuh Qinyang langsung terpancar. Serangkaian segel spiritual muncul, menyebar di antara cahaya. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.